semakin luas jaringannya. Jaringan Bas Medianet hadir hampir di semua kabupaten yang ada di Lampung. Mesuji SIP FM 106,9, Tulang Bawang Bas Radio 103,3, Tulang Bawang Barat Elegan Radio 95,7, Lampung Tengah Jaya Radio 99,5 dan Suara Utama FM 100,4, Lampung Timur Diva Radio 91,5 dan Mesuji Oki Sumatera Selatan 94,8 Fantastik FM. Bas Medianet menaungi beberapa radio di bawah manajemen Bas Medianet. Selendro FM 106,2 Lampung Tengah dan Prima FM 100,7 Kalianda. Bas Medianet hadir dengan konsep program yang dibutuhkan oleh pendengar, dengan segmen pendengar umum, dengan genre musik, dangdut, campur sari, pop dan lagu daerah. Bas Medianet hadir dengan memberikan berita dan informasi dari berbagai kabupaten yang serentak disiarkan di 9 radio jaringan Bas Medianet. Untuk info lebih lanjut mengenai pemasangan iklan, hubungi telepon atau WA 0811 722 280. Bas Media, Bas Media, Bas Media. Serunya sahur. Serunya sahur. Serunya sahur. Program khusus Ramadan. Serentak mengudara di jaringan radio Bas Medianet. Serunya sahur. Program sahur yang akan dipandu oleh announcer jaringan radio Bas Medianet. Kacang hijau. Salah, ya tumbuh kacang hijau. Putra bonsai Kalau ditanam. Serunya sahur. Siaran secara bergilir dan serentak disiarkan secara bersama. Pikir aja puasanya kemarin ayamnya udah dipotong, udah dimasak kompor. Ternyata sahurnya sekarang. Program Serunya sahur. Ada tebakan lucu, karaoke udara, dan kuis Serunya sahur. Serunya sahur mengudara mulai jam 3 pagi sampai dengan menjelang imsak selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah serentak di jaringan radio Bas Medianet. Sahur, 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 sahur. Serunya sahur, serunya sahur. Sahur, sahur, sahur. Serunya sahur. Mari bersama jaringan radio Bas Medianet. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Sajian dakwah khusus Ramadan membahas berbagai tema seputar Ramadan akan disajikan secara eksklusif. Makna tahulu sayatin itu, setan diikat itu karena saking mudahnya kita untuk melaksanakan kebaikan. Jadi keberkahan kita di bulan suci Ramadan ketiga itu kita mudah untuk melaksanakan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore dari keluarga besar kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kerabat elegan bisa berpartisipasi atau bertanya melalui WhatsApp atau komen melalui Facebook Elegan Radio. Dai khusus Ramadan dari jam 17 sampai dengan 18 mengudara melalui frekuensi 95,7 FM dan live Facebook Elegan Radio. Dai elegan memang paling istimewa. Dari Jalan Raya Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat, Elegan Radio 95,7 FM. 95,7 FM. Tidak menemani istimewa Elegan Radio. 95,7 Elegan Radio. Akidah Ramadan, akidah Ramadan, asupan kilas takwa Ramadan. Apa hukum orang yang tidak sholat namun dia berpuasa? Pertama-tama, kata para ulama, jika dia tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka para ulama sepakat orang ini kafir. Dia keluar dari Islam. Karena kekafirannya, maka puasanya tidak akan diterima. Karena syarat berpuasa adalah menjadi seorang muslim. Jika dia meninggalkan sholat karena malas, namun hatinya tetap mengimani kewajiban sholat, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia tetap muslim, tidak dikafirkan. Dan ada sebagian ulama juga, dan jumlah mereka banyak, yang mengatakan dia kafir, dia keluar dari Islam, sehingga amalan puasanya tidak akan diterima, tidak sah. Edukasi religi Bas Medianet. Akidah Ramadan, akidah Ramadan, asupan kilas takwa Ramadan, akidah Ramadan. Bersama Bas Medianet, mari tingkatkan amalan ibadah puasa kita. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat rekan Radio 95,7 FM. Alhamdulillah, untuk sore hari ini kita sudah memasuki hari ke-24 bulan puasa. Dan seperti yang sudah setiap jam 17 sampai selesai kita bertemu di program Dai Ramadan spesial kerjasama antara Elegan Radio dengan keluarga besar para penjuluh agama Islam Kecamatan dari Kemenak Tulang Bawang Barat. Dan untuk sore hari ini, hari Senin 24 Maret 2025 bertepatan dengan 24 Ramadan 1446 Hijriah. Dai Ramadan spesial akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Dawam, Sarjana Pendidikan. Mohon maaf, itu untuk besok sore. Pak Ustadz yang di depan saya juga nggak protes, cuma senyum-senyum. Untuk sore hari ini masih hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 bertepatan dengan 23 Ramadan 1446 Hijriah, akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Jamaluddin. Nah, ini baru betul, beliau adalah penyuluh agama Islam dari Kecamatan Tulang Bawang Udik. Adapun tema yang akan disampaikan adalah keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Ustadz? Insyaallah. Oke, dan siap untuk menyampaikan tausiahnya? Insyaallah. Oke, karena Bapak Ustadz sudah siap, waktu secukupnya kami berikan. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul azim. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan sore yang penuh dengan keberkahan ini kita semua masih diparingi pirang-pirang kenikmatan oleh Allah, di antaranya adalah nikmat sehat dan umur panjang, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga
kita bisa menghadiri ataupun mendengarkan yaitu kultum yang kerjasama antara Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Radio Elegan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salatuhu wa salamuhu mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita salah satu umatnya akan mendapatkan syafaatul uzma kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kiai Haji Dr. Andes Sanusi, mudah-mudahan beliau oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, hidup yang berkah, dan semua yang pasti adalah mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya paling terhormat Bapak Kasubag TU, yaitu Bapak Haji Anton Sopari MPD. Pada yang terhormat Bapak Kasibimas Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu Bapak Hizbullah Sapari SAG. Mudah-mudahan beliau pun senantiasa oleh Allah diberikan umur panjang yang berkah, umur yang untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan hidupnya pun mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Paling terhormat Kasih Pendis Ibu Nuning, paling terhormat Kasih Bimas Bapak Iprejon, dan kepegawaian yaitu Ibu Ustazah Dian dan kawan-kawan. Mudah-mudahan mereka semua oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan wabil khusus pula kepada para penyuluh agama non PNS Kabupaten Tulang Bawang Barat seluruhnya, Ustadz Sukron, Ustadz Sobirin, Ustadz Yahya, Kiai Haji Holil, dan semuanya, Ustadz Saipul, Ustadz Kiki, Lam Yuzkar yang tidak bisa saya sebutin satu persatu namanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Mau'izatul Hasanah, song-song ataupun jelang berbuka puasa. Tema yang akan saya angkat yaitu keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sesuai dengan ayat apa yang saya baca di atas tadi, bahwasanya bersedekah itu utamanya, saya kutip dari ayat di atas tadi, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Wa atal mala, dan hendaklah kita bersedekah, ala hubbihi, kepada sesuatu yang kita cintai. Jadi kalau bersedekah itu jangan sesuatu yang turahan. Susah. Iya. Itu kalau turah, kalau enggak jadi bersedekah berarti. Maksudnya yang di bawah standar. Jadi yang disedekahkan itu ala hubbihi, yang kita sayangi. Itu diantaranya. Maka dari itu, tatkala kita bersedekah itu dari sesuatu yang lebih baik. Ada urutannya ya Pak Ustadz ya. Iya, yang kita sedekah makan terus dan iya, yang kita sedekahkan itu yang terbaik juga menurut kita. Tapi yang kebiasaannya kan yang kita sedekahkan itu kan sesuatu yang mungkin menurut kita apkiran. Sesuatu sedekah yang mungkin menurut kita juga sudah tidak layak buat kita, itu baru disedekahkan. Sebetulnya persepsi seperti itu kurang pas gitu dalam tuntunan Al-Qur'an sendiri. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, dan kita bersedekah itu utamanya adalah zawil qurba, kepada saudara-saudara kita.
gampang kepada orang lain. Yang kita utamakan bersedekah itu adalah kepada keluarga kita. Diutamakan keluarga. Sangat diutamakan. Terutama orang tua ya, kalau masih punya orang tua. Ya, bisa ya, seperti itu. Ya karena kita bersedekah pun, ya kalau kita ngalap keriduan dari orang tua, ya kita tatkala kita menjadi seorang anak yang sukses, mungkin sukses nggak sukses kalau sama orang tua ya harus tetap ingat kan gitu. Betul. Tatkala kita ada rezeki sedikit ataupun banyak ya pasti kita harus menyisihkan untuk yaitu bersedekah, terutama yang untuk kedua orang tua kita. Maka di sini disebutkan zawil kurba, yaitu bersedekah kepada kerabat kita, kerabat dekat kita. Itu termasuk kerabat elegan. Karena apa? Kita sapaan untuk pendengar itu kerabat. Iya, kerabat. Kerabat sesama muslim aja Pak ya. Maksudnya dalam artian kerabat di sini yang ada hubungan tali dari hubungan darah. Masih keluarga ya. Iya, di antaranya. Yang kedua yaitu wal yatama, itu pada anak yatim. Setelah orang tua, setelah saudara kita kasih sedekah, setelah mereka tercukupi, mungkin bahasa kategori tercukupi itu dalam tanda kutip mungkin kan. Jadi kalau nurut keinginan manusia tuh nggak ada cukupnya. Harus ada patokan khusus ya. Dikatakan sebagai tercukupi. Nah itu. Jadi yang kedua adalah wal yatama. Jadi bersedekah kepada anak-anak yatim. Jadi kategori anak yatim ini adalah anak yang meninggal orang tuanya, Pak. Selagi masih kecil ya. Iya, selagi masih kecil. Itu pun dalam tanda kutip itu juga ya. Iya. Tidak harus yang ditinggalkan orang tuanya itu yatim mesti dapat, enggak ya. Karena saya juga yatim piatu. Kalau Bapak kayaknya yatim piatu kedeluarsa. Ya makanya ada catatan khusus ya. Iya. Anak yatim piatu. Nah, kalau saya sudah mbahnya anak. Oke, dilanjut Pak Ustadz, monggo sambil guyon enggak apa-apa. Siap. Wal yatama dan bersedekah kepada anak yatim, yang mana anak yatim ini adalah Rasul sendiri dari beliau lahir ke dunia ini dalam posisi yatim. Jadi yatim itu maksudnya kan meninggal bapaknya, Pak. Jadi bukan ditinggal kabur ki ora. Ditinggal meninggal dunia maksudnya. Iya. Enggak ditinggal rapi lagi dengan wanita lain terus kabur, itu bukan ya. Boten. Kan ada sih yatim karena itu di era sekarang. Oke, dilanjut monggo. Makin ganteng Pak Ustadz setelah tertawa. Nah, jadi anjuran untuk kita berpeduli, kita bersedekah kepada anak yatim itu sangat mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita mau ngerumati, mau ngurus, mau bersedekah kepada anak yatim itu luar biasa sesuai dengan hadisnya. Pak Seno. Iya. Rasul mengatakan ana waka filul yatimi fil jannah. Haza. Saya berserta orang-orang yang ngurus anak yatim, yang mengurus anak yatim, yang ngasih makan anak yatim fil jannah. Rasul itu mengatakan ataupun mengacukan tangan dua antara telunjuk dengan jari tengah. Haza, hakaza. Ya, bahasanya di sini hakaza wa asyara bis sababi. Mereka mengatakan itu bagaikan telunjuk dengan jari tengah. Posisi saya, kata Rasul, dengan orang yang suka mengurus anak yatim ataupun memberi makan anak yatim. Jadi dekat, terlalu betul, dekat ya. Dekat betul. Dan untuk menuju ke tadi jannah kayaknya. Ya, ke jannah itu besok di surga. Iya. Kata Rasul itu mereka dekatnya denganku. Orang-orang yang ngurus anak yatim itu bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah. Tanpa ada jarak. Tanpa ada jarak. Iya. Itu luar biasa. Jadi ini merupakan salah satu amal yang luar biasa apalagi ini di bulan Ramadan. Tatkala kita menyisihkan sedikit harta kita untuk
sesama, khususnya yang saya sebutkan tadi, yang pertama kepada keluarga kita, ya anak yatim, itu luar biasa. Mungkin saya juga pernah menjelaskan di satu kesempatan di Kementerian Agama juga, bahwasannya anak yatim ini pasti ibunya adalah rondo, Pak. Iya, betul. Ya. Jadi kalau anaknya yatim berarti ibunya Rondo. Tuh ya. Jadi di dalam satu keterangan juga mengatakan asai alal marhalah wal miskin kal mujahidin fisabilillah. Barang siapa yang menafkahkan hartanya kepada janda, tuh, dalam artian kan janda yang mengurus anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, kal mujahidina fisabilillah, itu seperti orang yang berjihad fisabilillah, pahalanya masya Allah. Banyak, luar biasa, Pak Ustaz. Luar biasa pahalanya ternyata, kepedulian kita, apalagi ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, ya Allah. Sesuatunya itu betul-betul dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini maka dari itu mari untuk di bulan Ramadan ini kita fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Oke. Ini cukup menarik, Pak Ustadz. Dan kita break sebentar. Siap. Ya, untuk hemat energi. Iya. Juga waktunya saya akan sapa pendengar. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Kenapa tergan menarik banget ya. Walaupun diselingi dengan sedikit humor, namun saya yakin apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Jamaluddin itu cukup mengena ke kerabat elegan. Dan beliau ini penjual agama Islam dari Kecamatan Tulang Bawang Udik. Temanya juga cukup menarik, yakni keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Untuk kerabat elegan, terima kasih yang sudah tulis komentar. Kalaupun barangkali ada unek-unek atau ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan nanti disampaikan. Pertanyaannya nggak usah panjang-panjang. Dan sudah pukul 17 lebihnya 25 menit. Cepat banget kita kembali ke Bapak Ustadz Jamaluddin. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Monggo Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, kita teruskan kembali itu materi kita tentang keutamaan yaitu bersedekah di bulan Ramadan. Ya. Tadi orang-orang yang utama yang kita utamakan dalam bersedekah. Yang pertama yaitu zawil qurba, orang-orang yang terdekat kerabat kita. Yang kedua ya wal yatama, yaitu orang-orang anak-anak yatim, wal miskin, dan orang-orang miskin. Jadi kategori orang miskin ini, Pak, orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak ada penghasilan. Ya, ada penghasilan pun nggak mesti ya. Jadi ya, coro nganune itu buruh serabutan, Pak. Kalau pas ada pekerjaan dapat, kalau enggak. Tapi kayaknya banyak enggaknya. Nah, inilah diantaranya. Jadi momen untuk kita bersedekah di bulan Ramadan ini, karena seafdolus sedekah fi syahri Ramadan. Jadi seafdol-afdolnya bersedekah itu adalah di bulan Ramadan, Pak. Ya, itu diantaranya. Maka dari itu kepada saudara-saudara kita mungkin yang mempunyai harta lebih, ada harta longgar untuk kita mengadakan berbuka puasa, ataupun kita mengundang anak-anak yatim, fakir miskin, terus kita ajak berbuka puasa bersama, itu luar biasa, Pak, pahalanya. Sesuai dengan hadis Rasul, man fatara fihi sha'iman kana maghfiratan lizunubi. Barang siapa memberi makanan atau memberi buka makan pakai orang yang berpuasa, kana maghfiratan lizunubi, itu adalah merupakan salah satu jalan diampuni dosa-dosanya. Itu diantaranya. Maka dari itu kalimat ini diteruskan dengan wakana lahu mislu ajrihi, ya. Dan orang yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, itu pahalanya sama seperti orang yang berpuasa
Ya, min ghairi ayang kusok, tanpa sedikit pun mengurangi min ajrihi syai'un, yaitu orang yang kita beri makanan tadi tersebut, ya. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang kita kasih. Betul-betul dilipat gandakan luar biasa, Pak, untuk bersedekah di bulan Ramadan ini. Maka dari itu kepada kaum agnia, ya, kaum ataupun orang-orang agnia, orang-orang kaya, jangan menutup diri untuk bersedekah di bulan Ramadan ini. Juga belum terlambat, Pak Ustadz. Iya, belum terlambat. Masih ada beberapa hari lagi. Ya, kurang lebih 7 hari lah. Iya. Ini enaknya sebenarnya untuk sedekah ini sebenarnya di awal loh. Materi ini di awal. Jadi benar-benar teringat dan waktunya itu masih luar biasa pada. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi Pak, saya yakin ini masih ada kesempatan. Iya, monggo. Nah, maka dari itu jangan kita menutup hati. Dalam kategori kita ini tergolong orang-orang yang bakhil, Pak. Orang yang bakhil itu orang yang pelit. Iya, medil. Iya. Iya. Karena orang bakhil ini sudah ada ancamannya. Ya. Dalam Al-Qur'an pun dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Itu diantaranya ancaman bagi orang-orang yang bakhil, ya. Adapun orang-orang yang kikir itu ya bakhil, ya pelit, ya medit, ya bin itu pelit, tadi. bin medit, bin buntut kasiran. Kalau bahasa Indianya rek merge hese, ya. Dan sombong dan mendustakan adanya kebaikan, maka akan kami sediakan jalan yang menyulitkan baginya, Pak. Bagi orang-orang yang pelit akan disulitkan oleh Allah, padahal dia sendiri punya kapasitas, punya kesempatan, punya untuk yaitu membelanjakan ataupun bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Iya, berarti yang pelit ini kurang sadar ya bahwa harta itu sebenarnya titipan dari Allah. Iya. Dan sudah ada sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini. Oke. Kalau kategori sadar, Pak. Sadar. Iya. Kalau mereka nggak sadar tidak mungkin pingsan ya. Iya. Terus gini Pak Ustadz, ini emang untuk sedekah ini memang diwajibkan berupa uang, berupa harta dan benda. Karena ada istilah misalnya tidak punya itu senyum pun termasuk sedekah. Iya. Itu apa masuk ke kategori itu apa beda ya? Iya. Maksudnya untuk bulan puasa ini yang dihitung sebagai sedekah, yang berpahala itu yang kategorinya seperti apa? Ini nggak apa-apa, sedikit pertanyaan. Ya nggak apa-apa ya, oke ya. Jadi sedekah itu tidak melulu kita dengan harta benda. Ya betul. Ya, ya sesuai dengan hadis Rasul pun tabassumu ka fi wajhi akhika shadaqah. Bersenyum di depan saudaramu adalah sedekah. Itu ya. Wa amruka fil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar shadaqah. Kamu mengajak kepada sesuatu yang baik, mengajak kepada sesuatu yang positif, wa yunha ya, wa nahyuha wa yahnuka 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan yang munkar, itu pun adalah sedekah. Dan selanjutnya sedekah selain daripada harta tadi, diantaranya adalah wa imma tatukal aza wa syauka wal azma anil tariq, ya. Jadi membuang batu di jalan, membuang tulang di jalan, membuang duri di jalan. Mungkin kalau kita sekarang ini ada kayu melintang, mungkin jatuh. Terus kayu itu bisa menghalangi orang yang mau lewat, terus kita singkirkan. Itu termasuk
itu termasuk adalah sedekah. Oke, berarti ini kita sudah tanpa sengaja sudah masuk ke pertanyaan, bersedekah itu apa hanya dengan harta? Ini sudah terjawab Pak Ustadz. Sebelum saya lihat ke pertanyaan kerabat, ternyata ini sudah ada jawaban. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Nah, dan termasuk kalau sebenarnya ada orang tersesat, mereka bertanya kepada kita, kita menunjukkan apa yang dia cari, apa yang dia maksud, dan benar itu adanya, dan itu pun diantaranya adalah sedekah. Sedekah juga. Iya. Oke, break sebentar Pak Ustadz. Siap. Makin sore makin menarik. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Kerabat dengan satu pertanyaan sudah saya sampaikan, barangkali ada yang lain. Terima kasih yang sudah tulis komentar di kolom komentar live streaming Facebook Elegan Radio. Ada Mbak Lalela, selamat sore, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari Pesawaran. Juga ada Mbak Yanti, assalamualaikum, waalaikumsalam, dari Seputih Banyak, Lampung Tengah juga hadir. Pak Yahya, subhanallah, luar biasa Ustadz, semoga bermanfaat, amin amin ya rabbal alamin. Juga ada Mas Samsul Hidayah, ini monitor juga daerah Ramadan, keutamaan sedekah di bulan Ramadan, bersama Bapak Ustadz Jamaluddin. Dari Mas Samsul Hidayah, Purwokerto, Ngadiluwih, Kediri Selatan, Jawa Timur, monitor lumayan jauh. Menyimak juga ada Mas apa Mbak ini, Pak Siva Mutakin, assalamualaikum, subhanallah Ustadz Jamal, semoga ilmunya barokah dan Pak Sino sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Pak Supriyadi, mantap Ustadz. Juga ini penyuluh agama Pagar Dewa, mantap Ustadz Jamal. Pak Rohmadi, Ustadz Jamal memang tidak kaleng-kaleng. Dan Pak Ustadz ini ternyata dari sekian banyak hanya berisi komentar, juga ucapan terima kasih, namun tidak ada pertanyaan. Ini kalau misalnya saya tanya lagi satu pertanyaan boleh. Satu saja Pak ya. Nanti kalau terlalu banyak saya tanya, justru materi pokoknya tidak bisa disampaikan secara keseluruhan. Gini Pak Ustadz, bersedekah yang paling utama itu kapan? Dan tadi sebenarnya sudah diculik ya. Iya. Tapi waktunya maksudnya ini kapan dan kepada siapakah untuk waktu selanjutnya, monggo. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Monggo Pak Ustadz. Kalau untuk keutamaan bersedekah, mungkin sudah saya cuplik juga di atas tadi. Afdhalus shadaqah fi syahri Ramadan. Jadi sebaik-baiknya bersedekah itu adalah di bulan Ramadan. Itu diantaranya. Apakah di bulan lain nggak baik-baik? Tapi ada bulan-bulan yang mempunyai keistimewaan, Pak. Seperti kalau sebenarnya kita mau bersedekah kepada anak yatim, itu pada tanggal 10 Muharram kita dianjurkan untuk untuk bersedekah kepada anak yatim. Itu mempunyai nilai plus. Ya. Di tanggal 10 Muharram ataupun 10 Suro. Nah, itu ya bahasa kita. Ya, 10 Suro itu ada keistimewaan sendiri tatkala kita bersedekah kepada anak yatim. Apakah selain daripada di bulan Ramadan dan 10 tanggal 10 di bulan Suro, apakah tidak utama? Itu pun utama, tetapi itu dalam nilainya plus. Itu diantaranya seperti nilainya itu. Plus, otomatis pahalanya juga plus. Nah, itu diantaranya ya. Maka dari itu kepada kaum agnia ya, orang-orang yang kaya lah ya, saya sebutkan tadi, jangan menutup diri, jangan menutup hati bahwasanya masih banyak orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita, bahwasanya mereka pun sangat memerlukan bantuan kita, yaitu orang-orang yang mempunyai harta yang lebih diantaranya, mungkin seperti itu. Jangan sampai kita mendapatkan
peringatan yang lebih keras lagi dari Allah yang seperti saya bacakan tadi, ya. Maka saya kutip lagi bahasa wa amma man bakhila wastaghna. Nah itu Pak ya. Jadi kalimat itu yang merupakan satu peringatan bagi orang-orang yang pelit mungkin diantaranya, yang susah untuk memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya gitu Pak ya. Sebetulnya al-bakhilu adullah, orang yang pelit itu adalah musuhnya Allah. Walaupun dia adalah seorang ahli ibadah. Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Jadi orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat ke neraka. Orang bakhil. Padahal ahli ibadah Pak. Padahal ahli ibadah. Allah itu Masya Allah luar biasa, tidak memandang kepada ibadahnya. Ya ada, mungkin ada pandangan kepada ibadahnya ada. Tetapi kalau dia seorang yang bakhil, orang yang pelit, dia membiarkan fakir miskin, anak-anak yatim nangis lantaran kelaparan, dia tahu padahal dia seorang yang mampu untuk memberikan sesuatu untuk disodakohkan kepada mereka, tapi dia menutup mata dan menutup telinga, tidak mau tahu bahasanya. Walaupun dia seorang ahli ibadah, dia adalah musuhnya Allah. Insya Allah tetap dekat dengan neraka. Tetap dengan neraka itu ada, termasuk orang yang bakhil seperti itu. Okay. Tapi telunjuknya nggak ke arah saya Pak, tadi dibengkokin ya. Walaupun menghadap ke saya, tapi saya amatin tangannya menggenggam, ternyata nggak nunjuk ke arah saya. Siap. Terima kasih. Saking semangatnya Pak. Iya semangat. Harus semangat. Apalagi kita udah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini dibilang terasa. Ya terasa tidak pun sepertinya kalau seusia kita itu 1 bulan itu terasa cepat banget ya. Iya. Bahkan mengalahkan kita yang punya tanggungan kredit tiap bulan. Oke, ini masih ada waktu Pak Ustadz, lebih kurang waduh kok cepat banget ya Pak ya. Ini tinggal tersisa waktu 15 menit. Siap. Oke. Ada Pak Armain. Assalamualaikum Mas Ino, mantap temanya. Oke. Juga ini yang mantap bukan saya, tapi yang mantap adalah keluarga besar para penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat, termasuk salah satunya yang mengisi dai sore hari ini, yakni Bapak Ustadz Jamaluddin. Oke, monggo Pak Ustadz. Ya, kita teruskan kepada terkait yang sifat yaitu loman Pak. Loman. Wewean. Ora pelit, gampang kayak ini. Nyah nyoh cangcung istilahnya. Nah itu. Jadi bagi orang yang loman, ya, al-mu'ti qaribun minallah. Jadi orang yang gampang weweh, orang yang loman itu dekat dengan Allah. Wa qaribun minanas, dan dekat dengan manusia. Oke, terus ini Pak, masalah loman itu kita tidak harus orang kaya ya. Sebenarnya misalnya dalam hidupnya juga sebenarnya masih kekurangan juga boleh dibilang pas-pasan. Tapi mereka nyah-nyoh itu pahalanya juga dihitung apa terus nanti dikira ada hal lain, maksudnya nyohnya itu karena ada pamrih dan lain-lain itu ada pengecualian apa enggak Pak? Ini karena saya amati ya, ini benar, ini berdasarkan hal yang nyata. Ternyata orang yang boleh dibilang itu berkecukupan dengan yang sedang-sedang saja, justru di nyah-nyohnya itu banyak yang sedang-sedang saja. Kemungkinan karena mereka merasakan hal yang orang lain rasakan begitu. Coba ini apa, mohon penjelasannya. Mungkin begini, jadi cara kita bersedekah ya, ataupun kita sifat loman itu, yang penting kita kuncinya adalah ikhlas. Apa ikhlasnya? Ikhlas. Itu sifat yang namanya pengen di alam ataupun ria, namanya pengen dipuji orang, pengen malah bahaya ya. Iya. Itu salah satu sifat yang termasuknya adalah syirik kecil, Pak. Ya, mencukutukan Allah tapi secara kecil-kecilan. Itu dosa, syirik itu dosa nggak diampuni loh. Jadi ndredeg saya nih. Ya, itu diantaranya adalah bagian yang kecil Pak. Bagian yang kecil ya, insya Allah masih dimaafu oleh Allah. Kan selagi emang kalau dalam konteks kita untuk bersedekah itu untuk ikhlas,
Emang bahasanya kita bersedekah tangan kanan yang memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Tak boleh tahu. Ya. Itu artinya bersedekah itu lebih utama tatkala kita sembunyikan. Ya, itu diantaranya daripada ya emang ada kalanya orang yang bersedekah itu ya diumumkan. Ya. Itu pun nggak jadi masalah sebetulnya. Yang penting ditata niatnya. Untuk apa? Untuk memotivasi, untuk memberi semangat yang lainnya. Itu nggak jadi masalah. Termasuk ada yang datang tarian dana itu biasanya juga saya lihat nominalnya. Ya alhamdulillah sampai hari ini enggak nanti dikira ria. Enggak saya enggak jadi. Oke, biasanya memang saya lihat nominal yang paling tinggi itu Pak, itu aja. Ya, yang penting intinya Ikhlas. tadi ikhlas tadi Pak. Ya, tanpa mungkin untuk menyampingkan Allah bahwa semua itu adalah ketentuan dari Allah. Harta yang kita miliki, harta yang kita punyai itu hakikatnya adalah milik Allah gitu loh. Itu adalah titipan dari Allah. Bukan berarti itu adalah hak mutlak bagi kita, tapi itu adalah harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita jangan sampai ada sifat sombong kepada hati kita lantaran kita kaya, lantaran kita banyak harta, banyak uang. Tapi begini Pak, mungkin kategorinya begini. Kalau orang kaya sombong wajar Pak. Tapi ada loh. Ada Pak Ustadz langsung memandang saya dengan begitu seriusnya. Allah benci kepada orang kaya sombong Pak. Lebih Allah benci benci lagi kepada orang kaya sombong. sombong. Tapi Allah lebih benci lagi, ini lebih penekanan Pak, kepada orang miskin sombong. Wis meranduwe. Wis. Paribasanya apa sing arah dirah? Wis miskin sombong. Tapi udah paribasa lo, mending lo becek apa ya? Mati yang keras timbangannya apa nih kok? Tapi itu sebenarnya nggak bagus ya. Ya, itu diantaranya. Jadi babakan sedekah ini luar biasa Pak, penjabaran luasnya untuk pengertian sedekah ini. Ya mungkin kalau saya mungkin masih sangat terbatas dengan pengetahuan apa yang saya ketahui. Mungkin ustadz-ustazah yang lebih mumpuni ilmunya mungkin akan lebih panjang lagi, lebih luas lagi penjabarannya. Tapi ini sudah luar biasa Pak Ustadz. Justru kalau kita terlalu lebar, terlalu panjang juga kita menerimanya juga apa ya istilahnya. Kalau terlalu banyak materi itu juga bingung. Justru sedikit namun pasti itu. Ya, terima kasih, kita beristirahat sejenak. Kasihan sama Pak Ustadz ya. Perjalanannya juga luar biasa jauh. Dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Oke, selamat sore buat Anda yang sudah monitor program Dakwah Sore untuk hari ini. Ada Mas Ali Lukman, selamat sore. Mbak Sunarni, juga ada Bu Siti Amanah di Kota Bumi, Lampung Utara. Ada Bu Alam Wanda Elhanas, Mas Prasetyo Bayu Adi, juga Pak Ahmad Bahrudin, Mas Ajo Putra, Paris Agro juga monitor. Bu Nganti Utari, Mas Samsul Hidayah, Bapak Muhammad Fakudin, Mas Wawan di Panaragan, Mbak Yanti seperti banyak Lampung Tengah, Mas Supriyadi, juga Mbak Lalilah yang ada di Pesawaran. Kerabat, kita kembali ke Bapak Ustadz Jamaluddin, penyuluh agama Islam Kecamatan Tulang Bawang Udik. Temanya yakni keutamaan sedekah di bulan Ramadan, dan ternyata hingga waktu tinggal tersisa 9 menit ini belum ada pertanyaan. Dan sepertinya apa yang sebenarnya tadi akan saya tanyakan ini sudah terjawab sebelumnya oleh materi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Jamaluddin. Kita kembali ke Bapak Ustadz, monggo. Ya, terima kasih. Saya teruskan kepada babakan yang keutamaan sedekah tadi. Saya belum selesai, yaitu untuk menyampaikan firman Allah tadi, keutamaan yang harus kita utamakan tentang sedekah. Yang pertama adalah zabil qurba, yaitu kepada kerabat, wal yatama dan anak yatim, wal miskin dan kaum miskin, wabnis sabil, yaitu kepada
Wabni sabir, orang-orang yang sedang berpergian, dalam arti orang yang ini berpergian ini orang yang berpergian tidak dalam langkah maksiat, Pak. Tatkala ada orang yang membutuhkan bantuan kita, tatkala ada orang yang memerlukan sesuatu yang mungkin mereka sangat perlu, kita pun jangan menutup diri untuk bersedekah kepada mereka. Maka dari itu mari kita bersama-sama, yaitu untuk membuka hati bahwasanya kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan itu akan kembali kepada kita, Pak. Betul. Dalam Al-Quran pun dijelaskan dalam surat Al-Isra itu, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Tatkala kamu berbuat suatu kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri, kepada kita sendiri, Pak. Jadi mungkin kalau sebenarnya kita membantu orang, Ibnu Sabil tadi mungkin diantaranya kita memberi kepada mereka yang Ibnu Sabil tadi, kita menyisihkan harta kita, yakinlah balasan Allah itu akan tiba ataupun datang kepada kita, walaupun tidak dengan spontan, Pak. Ada istilah sopo sing nandur bakal panen. Nah, itu diantaranya. Maka nandur becik maksudnya ya, nandur kebaikan. Dan sebaliknya, wa in ahsantum falaha, dan tatkala kita berbuat suatu kejelekan, sesuatu keburukan, maka itu keburukan itu pun akan kembali kepada kita. Nah, maka dari itu berbuat baiklah kita kepada saudara kita, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan kepada anak Ibnu Sabil, orang-orang yang sedang dalam ada perjalanan. Kalau sopun tidak saat ini Allah membalasnya kepada kita, saya yakin anak-anak suatu saat nanti kebaikan kita itu akan Allah berikan kepada keluarga kita. Karena sedekah ini luar biasa, Pak, keutamaan di dalamnya, termasuk as-shadaqatu tarfa'ul bala, bahwa sedekah itu adalah nolak bala, Pak. Ini ada nolak bencana ya. Iya, Pak. Iya, betul. Ini saya ada satu cerita yang sangat menarik, real, Pak. Sangat real, bukan. Ini panjang nggak ceritanya, Pak Ustadz? Enggak, karena ini durasinya kita sebentar lagi ya. Enggak, masih ada 6 menit. Berikut itu sudah berikut rangkuman. Monggo kalau mau cerita nanti langsung ke rangkuman materi yang sudah disampaikan untuk sore hari ini. Monggo. 6 menit, Pak. Siap. Jadi ada teman saya yang kecelakaan, Pak. Oh, ini kisah nyata. Iya, kisah nyata ini. Kisah nyata. Mereka berdua ini adalah suami istri, Pak. Suaminya istrinya perempuan, suaminya laki-laki. Iya. Enggak laki-laki sama cengki, Bunda. Jadi tatkala mereka itu mau ngiring manten, Pak, karena mereka ini ketinggalan oleh rombongan yang mau ngiring manten. Nah, jadi karena saking buru-burunya mereka ini untuk nyusul rombongan ini pakai motor itu ngebut luar biasa, tanpa disadari oleh yang istri yang di belakang, yang dibonceng di belakang itu rok itu masuk ke gear. Nyerimpet di gear. Ya, nyerimpet di gear. Jadi jatuhlah dua-duanya. Itu terbentur sampai pingsan dua-duanya, Pak. Bahkan yang perempuannya itu sampai ya mungkin kalau di opname, kalau diperiksa mungkin dalam otak ya mungkin. Iya. Itu ya Allah, kasihan. Nah, karena mereka ini mungkin untuk berobat itu kurang mampu dalam segi finansial. Iya. Itu berobat ala kadar, hanya cuma di puskesmas, dan sebetulnya untuk periksa ke sana itu sangat mungkin untuk dilakukan, Pak, untuk memeriksa keadaan kepalanya yang terbentur tadi karena kecelakaan tadi. Iya. Nah, mereka yakin bahwa sedekah itu akan menolak bala. Dengan keterbatasan mereka, walaupun mereka itu paribasanya dengan sesuatu yang minus, Pak. Mereka hanya pas-pasan. Ekonominya yang pas-pasan. Mereka dengan sedikit mereka sedekah, terus sedekah, walaupun dengan bahasa 1.000, 2.000, kasih anak kecil. Mungkin kalau lagi ada ngasih 5.000. Alhamdulillah, Pak, tanpa mengadakan operasi penyakit yang ataupun kecelakaan tadi itu, sampai sekarang 100% sudah normal. Tanpa
beroperasi tanpa berobat ya maksudnya ya. ya, tanpa dirawat, tanpa perawatan khusus gitu maksudnya. Iya, itu diantaranya. Itu sampai sekarang pun beliau itu ya satu profesi dengan saya, dia juga ustazah gitu ya. Jadi mereka betul-betul bersyukur kepada Allah bahwasanya betul keutamaan sedekah. Tatkala kita mungkin punya penyakit yang Allah mungkin belum angkat saja, kepada orang-orang yang punya penyakit yang mungkin belum diangkat oleh Allah, mungkin belum diberikan kesembuhan oleh Allah, perbanyaklah sedekah, Pak. Oke, itu kisah nyata ya. Walaupun nyata manfaat daripada sedekah, ternyata tidak harus menunggu waktu lama, tidak harus sampai ke anak cucu, itu bisa merasakan sendiri langsung manfaat daripada sedekah tersebut. Itu kisah nyata. Oke, ini masih ada beberapa komentar Pak Ustadz. Ada Pak Agus Rahman, mantap Ustadz, semoga tambah berkah, sehat selalu Pak Sino, amin ya rabbal alamin. Juga ada Bapak Muhammad Abu Thoyib, sehat selalu Ustadz, semoga berkah. Amin, amin. Amin. Juga Mas Udar Samsung dari Sungai Nibung juga setia nyimak. Pak Samsul Hadi, mantap Ustadz, panjen oke. Mbak Alia Yanti, Gotong Royong Lampung Tengah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada Ustadz Rojikin, ini dari Batu Putih, ini teman akrab saya. Ustadz Jamal, semangat, moga berkah tausiahnya. Terima kasih. Dan ada waktu lebih kurang 2 menit, saya punjuli dikit ya apa-apa untuk kesimpulan materi sore hari ini, yakni keutamaan sedekah di bulan Ramadan, sekaligus waktu untuk Bapak Ustadz Jamaluddin pamit ke kerabat elegan. Monggo. Oke, siap. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya mari kita bersama-sama yaitu memanfaatkan sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari ini untuk lebih maksimal lagi. Di antaranya adalah untuk bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan, terutama yaitu dalam keluarga kita, dalam famili kita. Setelah itu kepada anak-anak yatim, pada fakir miskin, itu merupakan salah satu mustahik. Orang-orang yang berhak menerima sedekah dari orang-orang ataupun kita yang notabene-nya adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang mempunyai harta yang lebih. Marilah kita bersama-sama menyalurkan bahwasanya harta kita, apa yang kita miliki di dunia ini semata-mata itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi ada manfaat dan hikmahnya, karena saya yakin hidayah itu hanyalah Allah yang memiliki, tetapi hidayah juga harus ada wasilah dan lantarannya. Mungkin dengan wasilah saya menyampaikan semacam ini, orang-orang yang belum terusik hatinya, masih menutup hartanya, masih punya rasa eman-eman untuk membelanjakan hartanya, bersedekah di jalan Allah, peduli kepada anak yatim, peduli kepada saudara, peduli kepada fakir miskin. Wasilah dan syariat daripada siaran pada sore ini, mudah-mudahan mereka terusik hatinya dan berubah 180 derajat dari sifat bakhil tadi, dari sifat pelit tadi, menjadi orang yang loman. Iya, loman, menggunakan waktu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Manfaatkanlah sisa waktu yang sangat pendek ini di bulan Ramadan ini, karena inilah salah satu kesempatan kita untuk mendermakan harta kita di bulan Ramadan. Belum tentu kita akan bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Kalau Allah itu berkehendak untuk mengambil nyawa kita, hidup kita, mumpung kita ada kesempatan, masih diberi kesempatan oleh Allah hidup dan diberi kesempatan oleh Allah, yaitu mempunyai harta yang banyak ataupun mendermakan yang semestinya kita yang dermakan, layak dapat. Oke. Salam, monggo. Sekian dan demikian. Kalau ada kata-kata saya yang kurang menata ataupun kurang rapih bahasanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kalau ada kata-kata saya yang benar dan ada hikmah dan manfaatnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada yang tersinggung mungkin di antaranya, itu keluar dari diri saya sendiri sebagai manusia yang dhaif, manusia yang lemah, manusia yang banyak dosa, manusia yang banyak salahnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Kerabat elegan, usai kita simak bersama keutamaan sedekah di bulan Ramadan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Jamaluddin, penjuru agama Islam Kecamatan Tulang Bawang Udik. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan kita terketuk hatinya, kalaupun selama ini belum melakukan hal seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz, mumpung masih ada kesempatan. Akhirnya saya berikan permisi di program acara ini, dan saya ingatkan untuk besok sore hari Senin 24 Maret 2025, Dai Ramadan Elegan Radio akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Dawam, Sarjana Pendidikan dari Penjuru Agama Islam Kecamatan Waikenanga, dengan judul Bersyukur Atas Nikmat Ramadan sekaligus refleksi di akhir bulan Ramadan. Silakan permisi, mohon maaf bila kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.